Saya ditanya, "Mbak, bagaimana perasaannya kepalanya botak seperti itu?" Si penanya ini sangat berhati-hati dalam pertanyaannya karena takut menyinggung perasaan saya. Bisa dimengerti. Sebelum saya jawab pertanyaan ini, saya akan mereview 3 tahun perjalanan saya sejak vonis kanker. Saya sudah 2 kali lari dari meja operasi karena saya tidak bisa menerima kondisi bahwa saya harus operasi angkat payudara. Bayangkan, perempuan yang paling membedakan di antara perempuan dan laki-laki secara kasat mata, yang kita kelihatan aja udah wedok kayak lanang, itu dari payudaranya. Kalau payudaranya nggak ada, apa orang itu masih bisa disebut perempuan? Nah, ini dulu yang menghantui perasaan saya, sampai saya harus 2 kali lari dari meja operasi karena saya tidak bisa menerima kondisi yang seperti itu. Bahkan saya memilih pengobatan alternatif karena saya lebih memilih untuk mempertahankan si payudara yang sudah berpenyakit ini. Saya akhirnya dibawa oleh perwakilan komunitas Love Pink waktu itu sama mamanya Evan dan juga Mimi. Halo Mimi. Saya dibawa untuk periksa. Akhirnya sampailah saya pada satu statement bahwa saya sudah sampai di stadium 4. Itu lebih tidak bisa diterima lagi sama perasaan dan pikiran saya. Vonisnya nggak main-main, lumpuh total. Buat apa saya hidup kalau saya lumpuh? Cuma ngegoler aja setiap hari di kasur. Orang-orang bisa kerja, bisa ngapa-ngapain, ya elah. Mendingan mati kan kalau kondisi kayak gitu. Sampai akhirnya saya masih ingat saya harus radiasi secepatnya. Waktu itu tidak menempuh jalur BPJS karena lama, 4 bulan. Antriannya 4 bulan di Gatot Subroto. Saya dibantu. Akhirnya saya bisa radiasi. Radiasi ini awal-awalnya paket pertama saya berangkat sendiri naik kereta setiap hari. 15 hari kerja saya naik kereta sendirian karena tidak ada terasa efek apapun. Nah, mulai radiasi yang kedua dan tahap ketiga itu sudah ditemani karena waktu itu uji coba hari pertama ternyata saya ambruk di stasiun Jatinegara. Itu saya beneran nangis sendirian. Nggak kuat, tapi dikuat-kuatin akhirnya sampai stasiun Cikarang. Nah, sejak saat itu saya setiap hari diantar sampai selesai. Waktu itu juga anak-anak ikut, Leticia sama Renat. Jadi kita kayak rombongan lenong ke rumah sakit Gatot Subroto. Itu sudah berlalu. Lanjutannya adalah treatment infus tulang. Infus tulang saya harus lakukan 24 kali. Dalam perjalanannya di tengah-tengah ternyata kanker ini menjadi ganas karena dia timbul benjolan baru. Akhirnya sepakat untuk operasi dan ternyata belum bisa karena sudah terlalu banyak benjolan kecil-kecil. Akhirnya dokter sarankan untuk kemo. Untuk mengatakan ibu saya kemo, itu pun dokter berhati-hati sekali karena dia tahu perasaan saya
Dia tahu kenapa saya nggak mau diangkat payudaranya, dia tahu saya dibawa oleh komunitas karena ketakutan saya, dia tahu. Makanya dokter sangat berhati-hati sekali. Sampai akhirnya dokter memutuskan untuk kemo. Sebenarnya proses saya untuk bisa menerima keadaan diri saya sendiri itu tidak secepat membalikkan telapak tangan. Saya perlu proses yang panjang dan lama sekali. Dan itu pun saya tidak bisa sendiri. Saya hanya mengandalkan doa. Nah, doa ini yang pelan-pelan mengubah pikiran saya, mengubah perasaan saya, mengubah saya menjadi orang yang sekarang ini pasrah itu berserah, bukan pasrah tapi berserah sama kehendak Tuhan. Saat dokter bilang, ibu saya kemo, saya siap, karena saya hanya pengen satu, sembuh. PR saya masih banyak, terutama PR saya pada anak-anak. Itu masih banyak. Jadi saya harus sembuh, harus sehat, supaya saya bisa menyelesaikan PR untuk anak-anak saya. Itu yang pertama. Perjuangan doa saya mungkin nggak banyak yang tahu. Yang tahu jam-jam doa saya itu ini teman-teman saya dari Santo Leo, Bu Vika sama Bu Eva. Jadi alarm saya itu sampai penuh. Setiap jam itu alarm bunyi doa. Semua doa saya doakan. Dari doa koronka, novena, rosario pembebasan, Yudas Tadeus, Santa Clara, Santa Teresa dari Kalkuta, Peregrinus, terus malaikat Mikael, itu saya doakan. Hati Kudus Yesus, Koronkas, sama Briket dari Swedia, itu pun sampai itu saya doakan semua. Saya pokoknya saya hanya bisanya berdoa seperti itu, ya sudah saya lakukan itu. Rupanya doa-doa saya ini pelan-pelan mengubah pola pikir saya, sehingga ya sekarang ini sudah menjadi orang yang benar-benar berserah. Ada satu kejadian belum lama ini, bapak saya itu resah karena adik saya menggalang dana untuk saya. Beliau mengatakan, ntar kalau kebanyakan gimana, ntar kalau kurang bagaimana. Saya cuman bilang ke bapak sama emak saya, Mak, Tuhan itu memberikan yang aku butuhkan. Kalau aku butuhnya itu cuma 10 juta, dia akan kasih 10 juta. Kalau yang aku butuhkan itu 300 juta, 500 juta, dia pun akan memberikan senilai itu. Jadi gak usah khawatir, Tuhan itu baik. Saya cuma bilang seperti itu. Nah, setelah berproses seperti itu, saya jadi menjawab pertanyaan teman saya tadi yang masuk ya. Kepalanya pelontos, bagaimana perasaan saya? Saya biasa saja sih. Biasa aja. Nggak ada rasa menyesal atau malu. Saya ini kemana-mana botak loh. Kemarin ke pasar aja posisi kepala saya itu nggak saya tutupin. Jadi tukang sayur langganan saya itu sampai dia bilang gini, ibu nanti WA saya aja biar saya kirim ke rumah kalau ibu sedang tidak sehat gitu. Untuk saat ini sih kalau saya, perasaan saya
saya tuh merasa urusan saya itu sudah bukan sama manusia lagi. Jadi kalau kalian nih benci banget nih sama saya, meludah di depan saya nggak akan marah. Nah, urusannya saya tuh udah bukan sama manusia lagi. Saya ini orientasinya urusan saya sudah sama Tuhan. Karena penyakit seperti ini setiap saat saya bisa saja dipanggil sama Tuhan. Dan saya nggak mau buang waktu untuk memikirkan hal-hal yang nggak akan bisa membuat saya masuk surga. Gitu. Itu aja. Jadi kalau ditanya kepala saya pelontos, perasaannya gimana, saya biasa aja. Biasa saja lah, saya ngikutin ini aja. Saya percaya nanti rambut saya akan tumbuh. Kalaupun nggak tumbuh, ya itu sudah kehendak Tuhan. Ikutin aja, semua pasti baik. Semua pasti baik. Saya nggak akan menghabiskan energi saya untuk menyelidiki kehendak Tuhan, enggak. Saya sudah bukan di sana lagi. Saya hanya, ya sudah, ini saya. Kalau memang saya dikasih sembuh, berarti masih banyak tugas dari Tuhan yang saya harus laksanakan. Kalau saya di tengah-tengah jalan saya kalah, akhirnya meninggal, itu pun juga sudah kehendak Tuhan. Jadi buat saya sudah nggak ada masalah. Saya sempat ini sih, merasa sejak sakit ini saya kurus jelek banget gitu ya. Tapi ya aneh, teman-teman saya tuh kalau WA masuk gitu bilang, wah cantik. Ya nggak tahu mereka beneran ngomong apa, cuma menghibur biar saya ini gede hati ini gitu ya. Tapi ya inilah, semua dunia ini fana. Yang nggak fana itu urusan kita sama Tuhan. Itu saja. Semoga menjawab pertanyaannya ya Bu Prima. Enggak, saya enggak sedih, enggak menyesal, enggak. Biasa saja, saya kepala pelontos biasa saja. Enggak ada perasaan kehilangan. Enggak lah, itu sudah ini. Kalaupun nanti saya akhirnya dioperasi diangkat payudara, itu pun juga saya sudah pasrah. Yang penting saya sembuh. Tugas saya masih banyak. Bojo saya itu kalau tak tinggal sendiri kasihan dia. Linglung ntar. Udah ya. Dadah.